Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan, saya Restu, alumni Poltekkes tahun 2010. Nah, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata di Kyoto yang terkenal, namanya Kiyomizu-dera. Di sini terdapat banyak kuil-kuil dan banyak wisatawan yang datang ke sini. Pertama kali saya sudah bekerja di Jepang selama 2 tahun. Kenapa saya bisa bekerja di sini? Karena saya sangat menyukai Jepang dan ingin bekerja di Jepang. Oleh karena itu, saya mulai searching tentang bagaimana cara kerja di Jepang. Dan saya menemukan di website BNP2TKI, di situ terdapat program G2G. Program G2G adalah program kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk menyalurkan perawat-perawat Indonesia untuk bekerja di salah satu rumah sakit ataupun panti jompo yang berada di Jepang. Nah, sekarang saya karena baru lulus dan belum mempunyai pengalaman pekerjaan, saya hanya bisa bekerja di salah satu panti jompo di Jepang. Saya sekarang ada di prefektur Shigaken. Kalau misalkan teman-teman ataupun semua ingin bekerja di sini, bisa lebih detailnya lihat website BMP2TKI. Di situ banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa bekerja di sini. Pertama, kita harus lolos administrasi. Di situ terdapat persyaratan file-file yang harus dipenuhi, antara lain paspor, medical check-up, ijazah berbahasa Inggris, dan lain-lain yang harus dipenuhi. Kemudian setelah kita lolos administrasi, kita akan melanjutkan step-step selanjutnya. Banyak seleksi-seleksi yang harus dipenuhi, antara lain psikotes, kemudian 2 kali mengikuti medical check-up. Setelah itu ada juga tes keperawatan yang harus dilalui. Dan yang terakhir menentukan kita bisa bekerja di sini adalah wawancara dengan orang Jepang. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa bekerja di sini, kita harus mempersiapkan diri. Antara lain, kita harus mengetahui bahasa Jepang itu sendiri dan mengetahui tentang Jepang sendiri. Dulu saya pernah les bahasa Jepang selama sekitar 4 bulan, dan saya memang bahasa Jepang itu susah, tapi kalau emang kita benar-benar ingin bekerja di sini, kita pasti bisa. Kemudian saya sekarang bekerja sebagai care worker. Care worker itu bekerja di panti lansia, mengurus lansia-lansia orang Jepang di sini. Lansia-lansia di sini masih sehat, walaupun berumur 100 tahun lebih, mereka masih bisa makan sendiri, bisa jalan, dan lain-lain. Banyak pengalaman yang didapat di sini. Selain itu, orang Jepang juga sangat membantu kita, walaupun kita orang asing. Mereka sangat baik mengajari kita, sekecil apapun mereka sabar. Selanjutnya, bagaimana prospek perawat Indonesia untuk bekerja di sini? Menurut data yang diperoleh, bahwa populasi Jepang itu sendiri, anak kecil lebih banyak daripada lansia. 25% sendiri populasi di Jepang adalah lansia. Oleh karena itu, pemerintah Jepang sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik di pelayanan kesehatan. Di antara lainnya adalah mendirikan panti jompo, serta asuransi perawatan kesehatan pada lansia. Di sini kebanyakan lansia Jepang itu walaupun sudah 80 tahun,
dia masih bisa berdiri, jalan, bisa rekreasi ataupun melakukan hal yang disukainya. Tetapi ada pula lansia yang mengalami penurunan kesehatan. Di antaranya itu mereka akan masuk ke panti jompo. Selain itu, di Jepang itu sendiri perawat lansia mengalami penurunan karena anak-anak muda di sini tidak ada minat untuk bekerja sebagai care worker. Oleh karena itu kemungkinan pemerintah Jepang menginginkan perawat dari luar negeri untuk bekerja di sini. Di sini tidak hanya perawat dari Indonesia, tetapi juga ada perawat dari Vietnam Vietnam dan dari Filipina. Selanjutnya, bagaimana gambaran perawat di Jepang itu sendiri? Selama saya 2 tahun bekerja di sini, perawat di sini benar-benar melakukan pekerjaannya secara profesional. Mereka sangat-sangat mementingkan pasien. Walaupun hal sekecil apapun, mereka segera menanggapi keluhan pasien. Walaupun pasien itu cuma terlihat lemas, mereka benar-benar mengecek kondisi pasien. Kemudian mereka juga sangat dekat dengan pasien itu sendiri. Dari kehidupannya maupun bagaimana gambaran keluarganya, mereka semua mengetahui riwayat kesehatan dan riwayat kehidupannya, sehingga mereka benar-benar merawat pasien itu sendiri dengan hati-hati. 3. Kita jangan malu bertanya jika ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian emang sih kerjaannya itu berat, tapi kalau dilakukan dengan hati, kita bisa lakukan dengan senang. Karena pasien-pasiennya di sini juga menyenangkan, baik-baik. Mereka banyak membantu kita walaupun kita orang asing, tapi mereka sangat open terhadap kita. Kemudian selanjutnya, jika misal kita ada masalah saat pekerjaan, kita jangan sampai down karena kita akan mempengaruhi pekerjaan kita, sehingga kita harus bisa mempersiapkan mental kita. Dan yang terakhir, saat kita mulai jenuh dengan pekerjaan, kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Saya termasuk orang yang suka jalan-jalan, karena itu saya sering jalan-jalan di beberapa tempat wisata di Jepang, dan itu bisa bisa sedikit membuat kita semangat untuk bekerja kembali. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin berminat di Jepang dan punya semangat, kalian pasti bisa untuk kesini. Sekian video dari saya. Itu cuma beberapa pengalaman yang saya miliki. Jika teman-teman ingin punya pengalamannya seperti saya, wujudkan itu. Dan semangat untuk mengejar cita-cita teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.